hakim-hakim majelis, kami akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan eksepsi. Eksepsi Ya. yang akan mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum. Baik, silakan. Terima kasih. Yang mulia. Ya, Majelis Hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan hampir 4 bulanan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini juga, saat ini juga. Mohon pengunjung untuk tenang ya, tertib ya. Tidak perlu tepuk tangan. Ya. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa. Jadi untuk eksepsi artinya saudara sudah siap? Sudah siap. Untuk dibacakan saat ini? Saat ini. Oke. Baik, demikian penuntut umum ya. Untuk itu memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami berikan kesempatan. Kita semua tentu ingin menempatkan hukum berdaulat di atas semua kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara kita adalah negara hukum. Salah satu pilar penting bagi tegaknya negara hukum adalah adanya peradilan bersih dan akuntabel. Sebab hukum tanpa peradilan bersih adalah hukum yang ditulis di atas air. Bahkan hitam putihnya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh peradilannya. Majelis Hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang, termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga dialami oleh terdakwa Saudara Thomas Trikasih Lembong, tapi justru dirampas kemerdekaannya dengan dijadikan terdakwa dengan dakwaan yang tidak jelas, dakwaan yang tidak cermat, dakwaan yang tidak lengkap. Bahkan dalam dakwaan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan jaksa penuntut umum sesungguhnya telah error in person dalam perkara ini. Kasus ini jelas-jelas dipaksakan untuk menjerat terdakwa secara sewenang-wenang, karena pasal-pasal dalam undang-undang yang dituduhkan untuk menjerat terdakwa tidak ada sama sekali yang terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana lex specialis, tetapi terkait dengan undang-undang lain yang bukan menjadi kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadilinya. Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang-wenang untuk menghancurkan keadilan seseorang yang harusnya dilindungi. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara 1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja keuangan selama beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clean and clear. Kami percaya Majelis Hakim yang terhormat akan memimpin persidangan ini dengan seadil-adilnya, memulihkan hak keadilan bagi terdakwa yang dirampas secara paksa dan sewenang-wenang, mengembalikannya kepada keluarga yang telah lama menantinya dengan penuh air mata kepedihan.